Di public speaking tentu kita diajar bagaimana audiens ini bisa bertahan lama di kelas kita, tidak boring, kemudian mau untuk melakukan apa yang kita minta. Dan itu kan itu ada ilmu-ilmu khususnya ya, ada aji-ajiannya gitu ya. Aduh, Aji. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Masih bersama Bodes Bisgari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat siang dan sanak sadonyo. Seperti biasa, setiap hari Senin dan Selasa kita selalu kedatangan bintang tamu tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Dan kali ko kita kedatangan bintang tamu seorang public speaker. Nah, public speaker kok. Kira-kira speaker apa kok? Speaker aktif kah sekarang? Enggak, tapi kita ada kedatangan seorang trainer of trainernya. Kita perkenalkan saja Uda Roni Pazia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tuh mantap. Harus dipakai tuhnya tuh ya. Iya. Biar malah tuhnya ya. Iya, kaji setera. Uda Roni Pazia trainer Pazla. Pazla. Oh, Iya. bentuk titik di situ. Iya, itu ada makna tersembunyi di situ. Bahas keluar dulu. Apa tuh artinya itu Pazla? Iya, fazla itu artinya kemenangan. Jadi Oke. intinya adalah orang tua saya berharap ketika dilahirkan tuh menjadi salah satu menjadi orang inspirator bagi orang-orang yang akan jadi pemenang. Oh, berarti ledak sejak ketik tuh pas dia nama lah kasih tuh painya. Kayaknya ya. Kayaknya. Doa kayaknya Doa, kan. itu yang namanya adalah doa kok. Betul betul. Terbukti langsung. Oke. Berarti Fazla ya. Ya betul. Bang Roni Fazla panggilan Bang Roni. Boleh. Oke, kalau di Minang udah Roni ini. Iya. Nanti udah Roni ya. Pulang lah. Tapi ya boleh cek pulang. Ya coba pulang ya. Berarti enggak perlu dilakukan itu. Tidak perlu dilakukan. Udah Roniko kan seorang trainer, bukan trainer public speaking. Enggak seorang public speaking, enggak hanya seorang public speaking. Kalau kau kan masih ibaratnya partisannya lah orang-orang praktisinya. Kalau Bang Roniko adalah seorang trainernya. Kok lebih dalam kok. Wajib didengar. Nah, kalau boleh tahu kenapa seorang Uda Roniko terjun ke dunia public speaking dulu? Oke. Pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu sebenarnya kenapa nggak ada juga sih apa nama cita-cita ingin jadi seorang trainer atau public speaking. Cuman saya lebih tertarik ketika melihat orang-orang bicara di atas panggung, kemudian dia memberikan pengaruh sehingga orang lain untuk melakukan aksi ya untuk memperbaiki diri gitu. Kemudian ternyata saya berpikir kayaknya ini asik juga nih jadi profesi kayak gini gitu ya. Jadi saya coba juga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ya yang berhubungan dengan soft skill ya, terutama public speaking. Dan rasanya mungkin kita juga serasa bisa juga gitu untuk berbicara, untuk menggerakkan orang lain untuk berubah ke arah yang lebih baik gitu. Oke. Berarti pada saat itu mencari seorang public speaker kok. Keren. Iya keren gitu ya. Jadi pengen lo kayak gitu. Pengen kayak gitu. Langsung ambil pelatihannya. Awalnya ngambil apa namanya dulu kan di sekolah ya, pekerjaannya di sekolah, kemudian sekolah mengundang trainer gitu ya. Mungkin awalnya itu belum sampai mengambil ke pakarnya betul gitu ya, karena kalau ke pakarnya betul kan uangnya juga mahal juga gitu. Jadi di awal kita berlatih ke misalnya skala-skala yang biayanya lebih low budget gitu ya. Sehingga akhirnya pada 2015 saya baru belajar sama salah seorang public speaker juga yang bagus di Indonesia, yaitu Pak Jamil Azaini ya. Jadi pergi ke Jakarta, ya merantau lah dari Padang ke Jakarta untuk beberapa hari belajar dengan beliau. Ternyata luar biasa ilmu beliau, dan hari ini saya praktekkan ilmu beliau dalam training-training yang kami adakan di kantor gitu ya. Oke, tunggu dulu. Iko kan tergolong
niat banget ya kan ke Jakarta hanya untuk belajar itu Iya, loh betul, beberapa betul. hari. Betul. Kecuali berbulan-bulan bisa dibawa barang-barangnya. Iya, ini perjalanannya luar biasa ya, bahwa memang apa namanya, eh, kerja ke Jakarta itu bukan ketika itu ya, bukan hal yang gampang karena harus selain mengumpulkan budget untuk pendaftaran ya untuk ikut Iya. kelas juga memikirkan ongkos pesawat dan lain-lainnya. Pai pulang ya. Ya, pai pulang ini perginya nih bisa pulang nggak kita ya gitu ya, Iya. sampai apa namanya betul-betul nekat banget lah intinya gitu ketika itu. Halo lo yang di rumah minta nolok Belanja orang di rumah gitu. Belanja anak, Oleh-oleh. oleh-oleh dan lain-lain. tetangga lo lah kan. Iya, banyak. Oke, tapi keren dengan berarti dari awal tuh effortnya emang ditujukan untuk menimba sebuah ilmu. Iya, karena pada waktu itu saya pernah menangkap satu buah quotes dari seorang public speaker juga. Katanya kalau Anda mau investasi itu maka belajarlah untuk berinvestasi dari leher ke atas katanya. Jadi jangan leher ke bawah aja yang diisi gitu, perut apa semua gitu. Tapi cobalah untuk berkorban, kemudian mengikhlaskan diri untuk berinvestasi dari leher ke atas. Bisa Artinya dari ke arah otak kita. Gitu. Iya. Panca inderawa kan di situ hidup ya. Betul sekali. Oke, berarti di waktu itu dapet quotes terbaik lah pada saat itu yang memicu seorang bapak dokter kok untuk Nio belajar public speaking karena sangat-sangat dibutuhkan dan mengimbangi pekerjaan sebelumnya ya berarti ya. Iya betul. Seorang waktu itu guru masih Waktu guru. itu masih guru dan pernah menjabat sebagai wakil bidang kesiswaan ya di satu sekolah ya sebelum sekarang terjun ke dunia akademisi ya. University. Iya. Dan fun fact seorang Bapak Roni Fazlako adalah seorang doktor di Universitas Andalas, tepatnya di Fakultas Peternakan. Betul sekali. Oke. Itu awalnya kan guru kok. Guru di belajar apa dulu? Iya, Ngajar apa? ngajar biologi, ngajar macam-macam ya sesuai dengan kebutuhan itu. Ketika itu Supaya jadi guru olahraga kayak kebayang. hampir. Ya, ya pernah dibuat jadi guru olahraga saya nolak gitu ya karena ini ada juga quote nih yang saya tangkap gitu. Kalau berikan pekerjaan itu sama yang ahlinya gitu. Betul. Karena kalau nggak ahlinya nanti bisa hancur tuh pekerjaan gitu. Right man on the right place. Ya. Akhirnya jadi guru di situ yang biologi kan masih berhubungan dengan itu. Masih. Akhirnya jadi dosen? Akhirnya jadi dosen, saya melanjut dari dosen kan harus S2 gitu ya. Jadi stuck dari S1 udah 8 tahun nggak kuliah lagi. Kemudian karena udah jadi dosen, mau nggak mau harus S2. Jadi kita lanjut S2, dari S2 lanjut S3, tamat S3 alhamdulillah diterima sebagai seorang dosen. Tahun 2018. Berarti sebelum Covid ya. Oh iya, habis jadi dosen langsung Covid. Langsung Zoom meeting. Merubah segalanya. Berubah semuanya, iya. Ala public speaking for Google Meet ya. Iya. Ya, sempat kita ngisi-ngisi juga ke public speaking atau training-training di kelas-kelas tuh lewat memang Zoom meeting gitu. Iya. Apalagi di Zoom meeting kan beda loh treatmentnya. Itu lebih effortnya lebih besar lagi karena kita mesti menggerakkan peserta lewat Zoom gitu ya. Memastikan mereka tetap on cam gitu ya di kamera. Alunan anak-anak muda-muda kuliah-kuliah kok jadi lo kan. Iya betul sekali. Pakailah ke rekaman tuh nyoba ya kama-kama. Atau dimatikan kamera kan? Iya, izin lupa ya kan. Iya, izin lupa santai. Ya enggak balik lagi dia. Ada yang istilahnya kongsi semua kawan-kawan kan di kong panggil dia istilahnya jadi amaknya tuh jadi apa pengalaman Desbi juga ya. Desbi di zaman Covid lah anak kuliah. Oh ya 2012 ya terakhir. 2012 tamat. Iya. Tapi kayak masih tamat S1 sepertinya ya. Tamat S1-nya sangat ketuaan ya. Oke, kita balik ke public speaking-nya. Di situ sebuah ilmu public speaking kok sangat-sangat bermanfaat lah bagi seorang tenaga pengajar lah sebagai dosen terus sebagai guru semacamnya. Dan berarti kan ala 8 tahun kok jadi guru. Berarti kan ala punya pengalaman
yang mengecek di muka umum, yang belajar dari pengalaman sendiri 8 tahun loh. Pastinya kalau bagi orang lah santiang lah mengecek mah ngaju yang public speaking kok. Iya, betul. Bahkan kawan-kawan Desbi yang ikut kelas public speaking itu rata-rata adalah seorang public speaker menurut Desbi. Iya, betul. Kenapa orang-orang kayak gitu tuh masih nio ya belajar kayak gitu ya? Iya, karena menurut saya ternyata public speaking itu ada ilmunya ya. Jadi mungkin selama ini kita jadi guru yang ngajar gitu ya. Tapi kan kita tidak sedikit guru yang memikirkan bagaimana apa yang dia sampaikan itu memiliki impact ya atau dampak terhadap siswa atau terhadap audiens yang kita ingin berikan pelatihan. Kalau seandainya tidak ada skill dan ilmu tertentu, tentu apa yang kita sampaikan kurang impactnya untuk yang mereka lakukan aksinya. Jadi di public speaking tentu kita diajar bagaimana audiens ini bisa bertahan lama di kelas kita, tidak boring, kemudian mau untuk melakukan apa yang kita minta. Dan itu kan tentu ada ilmu-ilmu khususnya ya, ada aji-ajiannya gitu ya. Ajian. Bahasa aji kok dari bahasa Jepangnya tuh mah Iya. rasa. Tunggu, di dalam kelas lah ya. Yang seorang Bapak Dokter rasakan perbedaan ketika mengajar sebelum belajar public speaking dengan setelah ngajar public speaking. Apa sih bedanya? Ya, terasa sekali ya. Pertama itu bagaimana menimbulkan suasana kelas yang itu hidup. Ya, itu beda banget ya. Kalau biasanya kita kan kelas kemudian anak tidurlah gitu ya. Maksudnya udah kita capek, udah kita marah-marah, mereka bangun sebentar. Kemudian tidur atau apa lagi melek lah gitu, selain nggak fokus gitu ya. Nah, setelah belajar tentang bagaimana public speaking, tentu kita di sana belajar bagaimana teknik ice breaking gitu ya. Jadi ketika audiens kita, siswa kita, mahasiswa kita sudah mulai jemu dengan pelajaran, tentu tidak bisa kita memaksakan materi untuk dilanjutkan. Makanya kita perlu jeda ya, perlu ice breaking untuk memberikan semangat lagi agar mereka on lagi untuk untuk belajar lagi gitu ya. Bahkan kabarnya risetnya kalau seorang siswa tuh belajar itu hanya fokus di 10-15 menit. Betul sekali ya. 10-15 menit habis itu dia udah kemana-mana pikirannya kan. Nah, maka di situ mungkin salah satu ilmu yang kita pelajarin bagaimana dengan teknik public speaking kita bisa membuat fokus mereka bertahan di sesi kita lah terutama gitu ya. Karena kita kan bertanggung jawab di sesi kita gitu ya. Betul. Gitu. Tapi itu akan juga berimpact lah ya terhadap kayak kok. Dulu awak pernah jadi siswa otomatis ya, pernah jadi siswa, dapat guru yang cukup berdampak kepada mata pelajarannya. Padahal mata pelajaran kok adalah mata pelajaran yang awak sukoi. Tapi dapat guru yang tidak bagus dalam public speakingnya, akhirnya awak jenuh dengan pelajaran itu, ujung-ujungnya dalam terkutip tidak suka dengan pelajaran itu. Iya. Dan dengan sentuhan public speaking ada yang awak rasakan sebagai siswa ya. Seorang guru konyo mulai ngajar 15 menit pertama itu lah mulai nampaknya jenuh. Ya adalah ice breaking, entah kok sekedar hanya bercerita kah atau bertepuk kali ya. Atau ada senam ya. Tapi emang berdampak terasa kalau dari sisi awak sebagai siswa, seorang guru yang public speakingnya mantap dengan guru sebagai speakingnya bisa dikecean masih di bawah, itu akan terasa berdampak kepada tingkat kesukaan awak terhadap pelajaran tersebut. Iya, karena memang ada juga suatu quote ya yang saya yang mungkin perlu kita share juga ke teman-teman pemirsa di rumah, bahwa otak manusia ini ibarat parasut ya. Maka parasut itu dia akan bekerja ketika dia dalam keadaan terbuka. Misalnya kalau penerjun payung kalau nggak terbuka parasutnya gimana? Oh iya dong. Itu begitu juga otak kita, dia akan bekerja dalam keadaan dia terbuka. Artinya apa? Dia butuh dibuka, butuh enjoy gitu ya, butuh relax ya untuk menerima banyaknya mungkin input yang akan masuk atau pelajaran-pelajaran yang akan masuk ke ini. Jadi kalau kondisi dalam keadaan tertutup, tidak mau menerima, nggak mungkin dia bisa menghafal pelajaran apalagi, ataupun mahasiswa ingin belajar atau ingin dapatkan IPK yang bagus dalam keadaan stres dan tertekan itu nggak bisa. Maka refresh membuka
Membuka Buka kalau parasut di itu penting gitu. ilmu hipnotisnya kok membuka mental block. Iya. Iya iya. Dari tahu skete-skete. Nah itu udah, kok kawan-kawan di rumah harus saat di rumah lah penasaran kok kayak apa sih kegiatan-kegiatan dari Bapak Dokter. Kalau kita putarkan VT berikut ini, check it out. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, itu tadi sakete pade namanya. Sakete pade. Walaupun sakete tapi lah langsung dapet apa yang akan ditanyakan kok. Di situ aduh di situ udah ice breaking ya. Ada sesi ice breaking. Itu dalam kegiatan apa tuh? Kayaknya enggak di kampus. Oh, itu kegiatan kita bersama waktu itu Dinas Kesehatan Sejujung kalau nggak salah. Waktu itu mereka minta pelatihan public speaking untuk tenaga kepegawaian mereka sama bagi manajemen mereka yang tentunya kita melatih mereka untuk tampil presentasi ya yang menarik lah gitu. Oh gitu. Terus tadi ada juga beberapa kayaknya tidak hanya untuk lingkungan, kayak ke pemerintahan ya. Tadi ada yang muda-mudanya guys. Iya, Itu iya. untuk kegiatan emang dibuka untuk umum kah? Pelatihan Oh ya, speaking? kita biasanya buka kelas ya. Judul kelasnya itu Racing Speaking Ability. Oke, Nah, itu kita buka kelas itu sudah sampai batch 12 ya. Jadi kita welcome bagi siapa yang mau ikut ya. Di sana kita sharing lah tentang bagaimana belajar public speaking gitu ya. Jadi judulnya Racing Speaking Ability dan itu saya dan teman-teman ya yang di kantor ya, karena kita juga punya lembaga sendiri ya. Itu fokus untuk membidangi Racing Speaking Ability dan kita sudah menerbitkan juga satu buah buku yang berjudul Racing Speaking Ability gitu. Oke, berarti lah jadi IP ya. Di WN mana bukunya jadinya? Iya, Oh, jadi dua balik batch itu kan iya. setahun lebih. Iya, udah lah. Sebenarnya dari sebelum COVID 2019 kita start, kemudian terdampak COVID kita off. Setelah COVID kita mulai lagi. Rising Speaking ability. meningkatkan ya, menaikkan Ya, tingkat level bicara Anda. Oke, kebiasaan dalam berbicara. Itu satu batch itu berapa lama sih? 1 hari aja. 1 hari. Nah, yang Deswi pengen tahu. Contoh ya, kalau ada oke lah Deswi karena udah cukup lama jo di bidang itu. Kalau bagi teman-teman yang di rumah misalnya yang masih public speaking kok, alum pernah belajar public speaking sebelumnya, atau dalam berbicara kok kaku kah, entah kok grogi kah semacamnya. Seberapa dalam satu hari itu seberapa sih naik tingkat kebiasaan dalam speakingnya? Ya, kalau dalam 1 hari minimal kita targetkan mereka menghilangkan mental block dulu ya. Karena yang paling berat di public speaking itu sebenarnya mental block dulu, atau kita sering sebut dengan rantai gajah gitu ya. Rantai gajah ya. Itu yang kita pengen lepaskan dulu, mengajak mereka untuk berani saja untuk tampil dan bicara apa aja. Itu dulu mungkin yang kita fokuskan ya, di 1 hari itu, sehingga seminimal mungkin mereka udah bisa tenang di depan, kemudian sudah mulai tidak mengeluarkan suara atau mungkin pernah kita sekolah dulu sering guru kita bilang tak lain tak bukan adalah yaitu ya. Ya mungkin di tahap batch 1 itu seperti itu gitu ya. Berarti belajar untuk menghilangkan huruf-huruf atau kata-kata yang acuk itu menjadi hal yang memburukkan lah ya. Membuat public speaking awak terlihat wah masih cemen atau masih rendah lah, atau yang kayak tadi menghilangkan kata-kata yang tak penting ya. Betul. Untuk bagi mereka bentar deh, daripada apapun juga. Iya gitu-gitulah. Ya, berarti di situ dalam batch 1 itu adalah fokusnya adalah
menghilangkan mental blocknya dulu, Kita hilangkan mental blocknya menghilangkan dulu. rantai gajah tadi itu. Kemudian tentu kita jelaskan juga teori bagaimana kenapa grogi itu muncul, ya kan? Kenapa kita rasa cemas, lalu kenapa kita takut untuk bicara. Itu kita sampaikan dulu penyebab-penyebabnya. Kita gali kan dari mereka, pasti mereka punya pengalaman pribadi masing-masing kan. Ketika kita eksplorasi ternyata peserta tuh punya banyak trauma gitu ya. Oh, anxiety ya. Iya, anxiety ya. Ada yang bilang sebenarnya dia takut diketawain gitu. Padahal dulu dia berani awalnya untuk bicara, tapi ketika terjadi proses pembulian, mulai mereka tidak berani untuk mengemukakan ide ataupun pendapat. Oke, berarti di situ yang paling penting itu pertama kaluan buka dulu mental blocknya. Di situnya berani speak up lah Iya, istilahnya. betul sekali ya. Berani speak up apapun yang ada di kepalanya lapian saya dulu. Keluarkan aja. Karena itu paling mendasar sih kayaknya. Iya, betul itu. Paling Basic mendasar itu. tapi yang paling penting. Karena kalau grogi kah lah apa deh takut wak deh. Biko kalau dikecen belibet ngecek itu cewek orang kan itulah Betul. langsung di kepala kok membebani ya. Iya, kalau di kepala sudah banyak beban, otomatis informasi yang akan kita sampaikan pasti nggak bakal keluar kan. Betul. Walaupun mungkin satu malam sebelumnya sudah prepare, bikin presentasi, bikin slide gitu kan. Tapi ketika muncul lagi masalah-masalah mental block itu di Ya, depan ya. panggung ya, otomatis kan nggak bisa keluar apa yang mau kita sampaikan. Oke. Itu dok. Kalau bisa dibilang ya, Desbiko di Siko kan lah bisa dikecen 2 tahun lah. Tapi setiap kan tampil tuh selalu ada rasa ada groginya masih ada gitu. Iya betul. Itu normal kah atau harus kok berarti masih tahap bawah gitu. Jujur saya dok. Yes, kalau menurut saya pribadi itu normal ya. Apalagi ketika kita menghadapi suasana baru dan situasi yang baru. Suasana baru misalnya itu di luar kendali kita. Kalau saya misalnya ngajar di depan mahasiswa itu bukan suasana baru bagi saya, jadi nggak akan ada muncul rasa cemas, takut gitu ya. Tapi coba misalnya saya diminta perform di depan kepala dinas gitu ya, atau di depan gubernur atau di mana perform di lembaga-lembaga pemerintah, tetap aja muncul rasa grogi, rasa cemas karena kita menghadapi suasana yang baru. Kemudian menghadapi suasana baru kan berarti tidak hanya lingkungannya, tapi kan orang-orangnya juga belum kita kenal. Ya, kita kan perlu mapping juga, ini orangnya sudah biasa public speaking kah? Atau orang yang baru public speaking kah? Atau ini pejabat eselon berapa gitu ya? Nah, yang jadi masalah itu kalau seandainya kita sudah masuk info negatif di kepala kita bahwa ini orang nih keren-keren semuanya di atas kita levelnya, pengalamannya, experience-nya, itu bisa bikin down juga kita kan. Bisa bikin cemas juga ya. Jadi memang perlu juga mapping situasi dan kondisi siapa yang kita hadapin dulu gitu. Betul. Sehingga yang mengurangi tingkat grogi kita juga ya. Saya juga punya quote juga ya untuk teman-teman bisa di rumah ya, bahwa ketika kita grogi atau cemas ya, maka kita harus menguasai namanya 2M. Ya. 2 miliar. Ini ya. Ini quote dari teman juga sebenarnya, tapi bagus ya. Pertama menguasai diri, yang kedua menguasai ilmu. Ya. Menguasai diri maksudnya kita tahu kapan bagaimana kita memanage diri kita. Kalau kita lagi grogi, kita apa yang kita lakukan ya. Kan banyak ya, kita yang paling tahu apakah kita narik nafas ya, atau membayangkan sesuatu yang positif gitu ya, atau minum air putih ya, atau discuss sama orang lain untuk mencari informasi yang lebih akurat agar memang perasaan kita nyaman. Kemudian menguasai ilmu, karena bagaimanapun kalau seandainya kita mau perform kemudian memang ilmu itu betul yang nggak ada sama kita, pasti kita grogi dan cemas. Takut salah sampai karena kita kan nggak tahu ilmunya. Tapi kalau kita sudah paham ya, minimal mengetahui dasar-dasar keilmuannya, tentu kita lebih percaya diri untuk share pemahaman kita kepada audiens gitu. Oke. Nah, Dok, sepanjang Pak Dokter ke menjadi seorang public speaker yang sudah TOT tadi itu, masih ada nggak sih? Kan yang namanya pengalaman empiris apa istilahnya itu ya. Ada di lapangan kan berbeda kadang dengan teori-teori yang pelajari. Yang Dok rasakan ketika bosobo
sesuatu atau satu hal yang di luar dugaan pernah nggak? Iku nak ada ilmunya kok. Tetap kacau pas hari itu gitu. Apa ya? Mungkin saya harus memutar memori nih dari pertanyaan ini. Eh, yang nggak terkendali ya maksudnya ya? Iya, tidak terkendali. Pokoknya ketika situasiku, iku nak ada di ilmu awak kok. Cara menghadapi orang kan, ada yang tiba-tiba. Oh iya, saya ingat ya. Tapi ini bukan momennya, bukan ketika lagi kelas ya. Ini momennya lagi pengajian ya. Kebetulan waktu itu ada teman dia berhalangan hadir, wirid gitu ya. Kemudian dia minta tolong bantu abang ngisi wirid ini. Tapi temanya umum kok katanya. Karena temanya umum ya kita kasih sesi motivasi aja gitu ya. Tapi tiba-tiba jamaah masjid itu menanyakan sampai ke hadis-hadisnya gitu ya. Al-Qur'annya apa, surat berapa. Ini tentu kan itu hal yang di luar ekspektasi kita karena kita menyiapkan ya sesi motivasi ya. Walaupun mungkin kita ngutip ayat tapi kan nggak sedalam orang punya pemahaman agama udah hafiz, gitu ya. dai kan nggak seperti itu betul gitu ya. Saya bingung juga itu ketika ditanya kalau di atas itu apa hurufnya apa maknanya, kalau di bawah ini mana, ilmu saya nggak sampai di situ gitu ya. Ya jadi memang terkejut juga ketika itu mau jawab apa ini ya gitu ya. Cuma saya punya prinsip kalau memang kita tidak tahu ilmunya sampaikan saja gitu. Oke, kalau emang nggak paham Atau atau mungkin kita bisa share ke jamaah lain, ada yang bisa membantu atau bisa menjawab. Keren kok. Karena kan kalau ngecek kok kan ego masing-masing ya dok ya. Ketika waknya bu, saya tuh belum belajar tentang itu, saya tidak kan kayaknya agak rendah gitu ya. Tapi dengan seninya tadi dilempar ke orang lain tuh jadi seni tertentu lah ketika orang bertanya dan awak anak dapet jawab aja lempar ke orang. Ya itu memang berarti public speaker menggunakan teknik itu ketika di awal ya, ketika kita memang belum memahami betul konsep itu. Bagaimanapun Allah kan menitipkan ilmu ke setiap kita ini kan sedikit-sedikit. Tentunya kalau kita eksplorasi tentu akan jadi banyak. Jadi saya sering menyampaikan itu ke ke audiens bahwa memang sesi kita ini sharing dan ketika memang ada audiens punya ilmu silakan sampaikan, kita memang begitu. Karena bagaimanapun mereka yang hadir di kelas kita belum tentu mereka yang yang kosong. Bisa jadi mereka ilmunya lebih banyak daripada kita gitu kan. Betul. Karena yang Rizby bilang tadi seperti dibilang di awal, bahkan teman-teman Rizby yang seorang public speaker ikut kelas public speaking. Berarti kan yang ikut ini bukan orang biasa aja, bahkan orang-orang yang udah terjun di bidang public speaking pun mereka masih belajar. Berarti kan kita bertemu dengan orang-orang profesional juga. Betul. Iya. Yang bisa jadi pengalamannya lebih tinggi pada kita sendiri. Iya, betul. Entah kita misalnya anggaplah Rizby hanya belajar dari teorinya saja. Sedangkan teman-teman public speaker itu dia belajar dan pertanyaan itu timbul dari apa yang mereka temui di lapangan. Betul. Tanya kawak kan, waduh, bisa gawat gak? Tapi dengan kata-kata tadi itu bagus ya. Kita bilang dari awal kita sharing di sini. Biasanya ada juga sih di awal mungkin kita bisa kasih juga quote sebelum kita tampil gitu ya. Ya misalnya kita mengatakan sebelum kita perform ya, puncak ilmu adalah kerendahan hati. Ya. Sebenarnya kan itu mungkin orang berpikir quote, tapi ketika orang mendengar itu mereka ada sugesti itu di dirinya bahwa orang yang berilmu itu pasti rendah hati. Iya betul. Apalagi untuk dia datang ke sebuah pelatihan, otomatis bukan uji ilmu atau adu ilmu. Iya, bukan uji kanuragan ya. Bukan uji kanuragan, tapi mengosongkan gelas kita. Iya, mengosongkan gelas, kita menerima ilmu baru dari orang lain. Ya saya yakin pasti setiap orang itu dia punya insight baru ya. Walaupun mungkin kita ngikuti kelas yang sama, tapi pasti ada sesi-sesi itu yang kita mendengarkan informasi baru dan ilmu baru. Betul. Oke. Nah, kok ketika kita sedang berbincang lagi hot-hotnya kok, tapi ada yang kelewat gitu. Oke, sana-sananya kita akan kembali lagi bincang-bincang bersama Dr. Roni, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya.
Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Nah, di sana jangan lupa saksikan Tampe Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sana tonton di TV, bisa juga sana tonton live di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Atau sana bisa juga tonton di aplikasi TVRI Klik. Bisa sana download di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Bapak Roni. Bapak Roni, udah Roni, Abang Roni ya. Yang penting itulah ya. Eh, Bang, Hmm. itu kan berbicara tentang public speaking. Apa sih yang harus pertama-tama dimiliki oleh seorang public speaker di luar yang mental block tadi? Ya, menguasai yang namanya 3V ya. Mungkin orang udah 3V. biasa udah mendengar ya. Belum Oh ya, 3V itu V pertama itu visual, V kedua vokal, V ketiga verbal. Ini kan kunci utama ya. Jadi kalau 3V ini kita kuasai dengan baik, insya Allah tentu apa yang kita sampaikan akan terdelivery secara baik dan sempurna gitu ya. Ya, V pertama visual. visual, ya. Visual apa maksudnya? Visual ini apa yang terlihat dari diri kita. Penampilan berarti. Penampilan ya, ya. Oke. Karena penampilan ini kan kalau dalam teori Mehrabian itu kan salah satu penampilan kan body language ya. Nah, ini kan sampai Profesor Mehrabian ini mengatakan bahwa 58% itu body language atau visual itu mempengaruhi audiens. Oh, gitu ya. Ya kalau dipresentasikan dari 100, Heeh. maka persentase body language atau visual ini 54% mempengaruhi audiens. Oke. Berarti lah kalau tiba di pilpres kulah menangnya. Iya betul ya, dilihat dari kostumnya Oke. gitu ya, dia pakai kostum apa, kemudian wajahnya bagaimana, rambutnya bagaimana gitu ya, mencerminkan nggak sesuai dengan apa yang dia sampaikan ya. Oke. Berarti penampilan ini nomor 1 ya. Iya betul ya, karena bagaimanapun manusia ya cenderung ya dengan melihat yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik kan. Betul betul. Istilahnya begitu kan. Mm-mm. Pengen yang harum-harum juga. Oh iya, nah wajah ganteng, visual keren, tapi bau badan. Kan nggak bisa juga kan. Berarti emang yang prepare yang pertama tuh prepare visual awak dulu Visual ya. dulu ya, makanya sebelum tampil pastikan kita ya periksa dulu ya kalau wajah kita gimana. Baju awak timpang-timpang. Ya. Apalagi kalau seandainya kita tampil habis makan siang misalnya, kemudian kita nggak cermin nanti ada cabai kan di sini. Itu kan bikin resah audiens kan ya, artinya harus kita pastikan dulu perform kita oke untuk dipandang mata gitu ya, karena apa yang terlihat di mata ada rasa di hati, betul kan ya. Betul betul. Ya, Emang condong mataku karena Karena ranca ranca. dulu ya. Ranca pun tidak hanya ganteng sama cantik ya. tapi Kadang auranya. Oke, itu visual. visual Kok ilmu panah kok visual. Sekali kok udah ngawur. Terus. Visual yang kedua vokal. Vokal yang koko nyanyi ke bak kecil. Iya, vokal ini adalah tentu suara ya. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita memberikan intonasi. Ya, itu yang utama itu ya, intonasi. Artinya dari awal sampai akhir kita nggak datar aja ya. Atau kita memberikan quote semangat tapi kita memberikan intonasinya loyo. Ya, ayo Bapak Ibu, semangat ya. Hari ini kita harus berjuang. Itu kan nggak pas. Nggak sesuai dengan temanya. Jadi ya, naik turunnya nada bicara yang kita sampaikan itu akan mempengaruhi pesan kepada audiens. Termasuk menjaga mereka juga biar nggak ngantuk kan. Oh iya. Berarti ketika ngantuk kok nggak kareh. Agak digas suaranya gitu ya, sehingga memang makanya intonasi ini juga beda, intonasi kan beda juga makna yang ditangkap ya. Betul sih, kata intonasi mempengaruhi arti. Mempengaruhi arti ya. Bahkan kata-kata, mohon maaf, kata-kata negatif sendiri dengan intonasi berbeda bisa beda arti. Kata-kata positif sendiri dengan intonasi berbeda bisa lain tanggapan orang kan. Iya, contoh misalnya saya bilang Desbi tapi intonasi saya baik nih. Ya. Tapi saya bilang kata-katanya nggak, kurang bagus ya. Saya intonasinya baik tapi kata-kata jelek. Desbi,
SB ini kepuyu. Tapi kan saya bilang sambil senyum kan. Iya betul. Apakah intonasinya enak kan? Tapi kan Iya. kata-kata yang enak juga nggak enak juga kan. Iya betul. Jadi dia seiring sebenarnya. Bahkan dengan kata-kata Desbi dengan nada yang berbeda, Desbi beda tuh. Desbi. Wah, Beda kan? iya. Kesannya marah. Jadi kata yang sama bisa menimbulkan makna berbeda ketika intonasinya berbeda. Oke, itu V yang kedua visual, Vokal, yang ketiga verbal. verbal. Verbal ini lebih kepada pilihan kata dan artikulasi kata. Ya. Pilihan kata maksudnya sampaikanlah kata itu jangan banyak kali berulang-ulang. Misalnya kita ada sesi motivasi, misalnya kan pasti orang bilang sukses, ya nah. Sukses ini kan banyak padanan katanya. Jangan sukses kan. Kan bisa sukses, kemudian keren, kemudian akan terbaik gitu ya. Jadi menggunakan beberapa variasi kata itu juga penting ya supaya tidak bosan ya audiensnya. Kemudian artikulasi ya. A, I, U, E, O juga mesti jelas sih orang public speaker. Karena kalau tuh apa namanya kalau nggak jelas ya seperti orang kumur-kumur nanti. Ya, kumur aja orang Iya. awaknya. Betul. Betul. Bahkan kalau misalnya berhubungan dengan verbal pemilihan kata-kata pun berhubungan langsung dengan siapa audiens kita juga ya. Iya betul sekali. Kalau kita audiens kita mungkin masyarakat awam mungkin yang sulit untuk mencerna bahasa-bahasa istilah yang keren-keren ya. Mungkin sebaiknya kita tidak menggunakan istilah-istilah itu gitu. Ya, jadi kan itu bingung dia nanti kan. Betul. Padahal tujuan kita memberikan presentasi atau informasi itu kan tujuannya untuk bisa dipahami dan mudah untuk dilaksanakan. Betul. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa planet untuk mereka tentu mereka sulit ya. Betul sih. Ya, atau sebaliknya untuk kalangan-kalangan yang sifatnya akademisi atau mungkin yang profesional tentu kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan pemahaman mereka ya, yang lebih up to date ya, atau untuk apalagi yang untuk Gen Z ya, itu bahasanya lebih banyak lagi yang kita kuasai gitu ya. Karena memang seorang public speaker harus punya adaptive learner ya, punya kemampuan pembelajarnya adaptif juga ya, dengan sesuai dengan audiensnya ya. Oke, harus beradaptasi dengan audiens. Audiensnya juga. Kalau audiens orang-orang pemerintahan nih kalau kosakata. Betul. Anak-anak Gen Z kok lah iya itu. pakai which is Nah, ya. literally. Iya, lebih banyak bahasa-bahasa ini kan yang sifatnya Gen Z ya. Nah, berarti seorang public speaker tuh di luar yang 3 buah itu kita juga punya ilmu adaptive audience apa sih? Adaptive learner. Adaptive learner. Belajar kita bagaimana beradaptasi dengan keadaannya, siapa audiens kita segala macamnya. Nah, kalau di dalam public speaking tuh kan bisa dibilang banyak hal-hal yang sebut tadi, yang hal tak terduga segala macamnya, yang di luar pikiran awak dan di luar jadwal malah ya. Kadang Iko bintang tamunya adalah contohlah anggaplah Bapak Wali contohnya. Wali. Walah, misalnya seorang MC ke public speaking untuk MC. Didata lah Pak Wali, Pak Gubernur semacamnya, urutan pun bisa mempengaruhi ya. Betul. Itu lebih ke protokoler menurut saya ya. Jadi ya. Siapa yang terhormat gitu, siapa yang dihormati gitu ya. Betul. Itu lebih ilmunya ke situ saya pikir ya. Tapi ada cerita-cerita dari kawan-kawan MC kan, salah menyebutkan gelar pun bisa jadi masalah. Oh, iya. Itu bisa jadi masalah ya. Karena bisa jadi mungkin orang sudah bergelar profesor nggak disebut, otomatis maksudnya bukan mungkin ke kepribadian enggak, cuman kan itu kan sebuah penghargaan ya, yang sudah beliau dapatkan gitu ya. Dia sudah, misalnya kita mengundang beliau selaku pakar, kemudian kita nggak menyebutkan gelarnya, padahal dia memang pakar itu kan, otomatis kan nggak pas juga gitu ya. Kecuali mungkin di acara yang sifatnya santai, informal, mungkin nggak ada masalah juga kali ya. Dan kita nggak tahu juga sih bagaimana si yang kita mau sebutkan ini kepribadiannya. Kita kan belum tahu. Jadi mungkin secara normanya mungkin kan alangkah lebih baik kita menyebutkan sesuatu yang sudah ada pakemnya kan. Kalau itu kan, kalau gelar itu kan udah pakem gitu kan. Jadi memang kan nggak berat juga ya untuk disebutkan gitu ya. Nah, Pak Dokter, kan di public speaking ini kan banyak juga ya. Ada public speaking untuk MC tadi, kayak ada public speaking yang untuk orang kayak outbound gitu.
Oh iya Ya, iya di di lapangan. Iya iya lapangan. betul. Ada Betul. yang public speakingnya kayak kalau misalnya kayak di TVRI kayak pembaca berita. Mm-mm. Kalau di podcast kan beda lagi. Nah, Mm-mm. kalau Pak Dokter ada kekhususan enggak ke arahnya yang kama? Tunggu dulu, ditahan dulu karena kita ada nakal lewat gitu. Oh, iya, Tapi iya. setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Oke, kita kembali lagi bersama Bapak Dokter Roni. Pak Dokter, tadi kan kita bertanya tadi seketik ya. Kan public speaking ke banyak. Ada public speakingnya untuk MC kah, atau yang di outbound, Mm-mm. atau malahnya jadi public speakingnya untuk guru, kan banyak cabang-cabangnya. Nah, kalau seorang Bapak Dokter concernnya kemana? Kita lebih concernnya ke public speaking untuk orang yang bersiap untuk jadi trainer. Gitu. Bersiap untuk menjadi trainernya public Apa speaker. ya? Apakah dia mau training di lembaga dia? Apakah dia mau training di sekolah dia? Tapi dia ada kemauan untuk menjadi training ya kita silakan gitu. Berarti tingkatannya lebih tinggi kok. Tapi apakah seorang public speaker itu harus menguasai semua cabang? Eh, Menurut saya lebih cenderung kepada fokus di apa yang kita suka gitu ya. Maksudnya kalau kita MC ya kuasailah public speaking bidang MC gitu ya. Karena bagi saya sesuatu yang terlalu banyak untuk dikuasain tuh malah buyar gitu ya. Jadi kalau mau MC ya fokus MC gitu ya. Kalau kita fokus untuk public speaking tuh sesi motivasi itu yang kita kelola gitu ya. Jadi ya bagaimanapun satu jurus yang itu dilatih 1000 kali itu lebih kuat tendangannya dibanding berbagai macam jurus tapi dilatih satu kali gitu ya. Kok kuat lo kok, Pak. Oke, satu jurus yang dikuasai dan dipelajari berulang-ulang kan lebih keren, lebih nancep ya. Baso awak mangkui Jurusnya. ketimbang 1000 jurus yang awak pelajari tapi seketik sih sudahlah. Betul. Wah, cambuk untuk awak sih. Karena awak cukup gila ilmu yang sadolahnya awak pelajari. Jadi kalau misalnya baca cerita jo awak misalnya kan bahas tentang iko awak bisa masuk. Tapi nak ada yang expert gitu. Kok kelemahan awak mana? Terima kasih telah menyadarkan. Ya karena bagaimanapun ekspektasi itu kan harus diulang-ulang ya, harus diulang-ulang, sering dikerjakan, sering disampaikan, ya sering diamalkan ya. Jadi sehingga memang dia sudah menjadi automatically sudah terbiasa gitu ya, tanpa harus kita pikir dia udah keluar aja sendiri ya. Cuma PR kita lah bagaimana kita menciptakan diri kita automatically pada expertise yang kita inginkan. Maka itu harusnya pengulangan, nggak bisa kalau nggak diulang. Nggak bisa. Emang pengalaman Experience sangat menentukan. Tapi itulah kadang buka lapangan kerja kan emang carinya pengalaman. Di mana-mana cari pengalaman. Padahal lo cari kerja kok untuk cari pengalaman. Tapi ada yang untuk fresh graduate juga ada. Ada. Semuanya ada peluangnya. Ada peluangnya. Semuanya bisa tetap mencari kerja ya. Bahkan menciptakan lapangan kerja. Itu yang lebih keren. Bahkan untuk seorang public speaker pun itu sebuah pekerjaan yang bisa diciptakan. Betul sekali. Jadi memang mungkin kembali ke experience pribadi gitu. Jadi ketika setelah resign jadi seorang guru kan nggak langsung ngajar jadi di instansi perguruan tinggi. Ketika itu kita dan teman-teman buka perusahaan di bidang training ya. Disitulah ada training public speaking, ada outbound ya. Kita intinya adalah pengembangan SDM soft skill. Ini kita buka perusahaan sendiri ya, dengan teman-teman gitu ya. Buka perusahaan sendiri mengenai tentang. Karena mungkin nggak ada yang terima kerja waktu itu. Itu kan menciptakan lapangan kerja sendiri. Ya. Ya, bahkan untuk teman-teman yang bisa dibilang kalau misalnya itu berumah kan ada kerajo, nggak punya skill apa-apa, nggak punya hobi apa-apa semacamnya. Bahkan kalau misalnya jurusannya lain bisa jadi pekerjaan lain itu kan tidak menutup kemungkinan. Kayak awak bahasa Jepang kok. Payahnya kemari jadinya kan. Iya. Tidak menutup kemungkinan kalau kita punya satu ilmu tambahan kok, yaitu ilmu yang terpenting itu public speaking. Iya betul. Kama pais sih. Kama pais ya.
Karena Ya. public speaking menurut awak pribadi tidak hanya berbicara di depan umum kayak Giko Betul, betul. atau ke audiens kan walaupun ada publiknya ya, tapi Hmm. ketika bertemu dengan satu orang yang bisa untuk jadi koneksi kita ngomong sama dia, bahkan terbuka ilmu kerja di situ. Iya, betul sekali. Karena bagaimanapun orang pintar pun kalau seandainya dia tidak bisa mengungkapkan ide-idenya, maka dia akan tetap terlihat bodoh. Ya. Jadi itulah seni berbicara. Artinya apa? Kita sampaikan ide kita dengan cara yang baik dan berpengaruh, otomatis orang akan bisa menerima. Gitu. Tapi kalau ilmu kalau banyak di kapal lo, tapi tidak pandai mengecekan, kan susah jadinya. Orang nggak ngerti kan apa yang mau kita mau gitu. Dan bisa dibilang gitu ya, kalau tiba di peternakan berarti itu kan masuk ke sains tuh ya, Iya betul. sains. Dan banyak juga orang menyebut kalau orang-orang sains tuh dalam tanda kutip adalah orang-orang yang tidak sehebat orang sosial dalam berbicara. Mm-mm. Tapi ilmu bicara kan oke lah, public speaking kan masuk ke dalam ilmu sosial. Tapi kalau seorang yang di ilmu sains tadi hebat berbicara, wis keren. Tersupport sekali ya. Support sekali. Ya, dalam delivery keilmuan ya tentunya. Kan sayang mana orang-orang di sains orangnya hebat-hebat, pintar-pintar, tapi tidak bisa mendelivery dengan baik Betul sekali. pada audiensnya, pada murid-muridnya. Kalau bisa dibilang lah public speaking kok ilmu yang wajib dimiliki oleh semua orang. Iya Setuju betul tak? sekali. Setuju ya. Siapapun Anda ya. Iya betul ya. Nah kalau kita lihat beberapa skill ya, 10 skill utama ya yang harus dimiliki oleh orang di masa penuh dengan teknologi dan segala macam, tetap public speaking tetap masuk di dalamnya. Walaupun lah AI segala AI macam. udah berhamburan ada AI segala macam, tetap saja public speaking masuk dalam salah satu keilmuan itu. Gitu. Kalau kita menarik ke belakang seperti ada Steve Jobs lah ya, pemilik dari salah satu brand, itu public speakingnya keren mana, Ya. dan kepintarannya kok terdelivery dengan baik kawan. Iya benar-benar. Dan itu Desbi bilang tadi, semua orang wajib sih memiliki kemampuan untuk public speaking kok. Dan katanya ada kebuka terbaru ya. Iya. Ini bukan iklan ya. Bukan iklan. Ini hanya promosi saja. Ya jadi perusahaan kita bernama Andalas Muda Berkarya ya. Kemudian saya sering diundang sebagai trainer di perusahaan itu ya. Biasanya sering buka kelas ya dengan tema Racing Speaking Ability, itu sudah batch 12 ya. Mungkin 2 bulan lagi kita akan buka kelas lagi ya. Jadi selain kelas-kelas khusus ya, juga buka kelas-kelas publik ya. Jadi silakan aja nanti daftar ya, lihat aja medsos judulnya AMB ya, Andalas AMB. Muda Berkarya ya. Nah, di situ infonya kita share ya. Siap. Berarti di Instagram ada Instagram ya. ada ya. Dan kegiatannya biasa di hotel-hotel gitu ya. Iya, tergantung permintaan sih. Tergantung permintaan. Kalau mau di hotel ya boleh ya. Kalau mau di alam juga ada gitu. Oh, ada juga. Kan ada juga yang sekalian kayak TVRI kemarin, tapi di hotel juga ya, tapi ada refreshing juga. Ada yang di alam, kemudian minta sesi kelasnya ada, kemudian langsung ada outbound gitu kan. Catering kan sifatnya. Catering ya. Berarti ada outboundnya ya. Tapi seru ya. Iya. Seorang public speaker tuh tidak hanya speakernya saya mengecek saya, tapi kayak outbound tuh kan kegiatan fisik ya. Iya betul. Lebih kepada ini pada aksi ya, aksi gerakan ya, gerakan. Dan di situ seorang public speaker bagaimana dia mampu menggerakkan orang itu tadi. Iya betul. Di situ terus sebenarnya praktek yang kita ajarkan di kelas sebenarnya di outbound itu. Di lapangan itu sebenarnya bagaimana kita menilai orangnya ini kooperatif nggak, mampu nggak team building, ya, mampu nggak menyampaikan pesan dengan benar ya lewat permainan-permainan yang ada di outbound itu kita kelihatannya. Di sana kita tahu kan bagaimana karakter orang itu di kalau kita assess ya, karena sebagian dari instansi kan minta di assessment. Iya, betul. Ini gimana ini pesertanya gitu, udah bisa nggak kerjasama atau komunikasinya gimana, kan di assessment itu kan tergantung permintaan klien sih. Oke. Ada nggak testimoni dari klien-klien yang Pak Dokter garap itu? Ya ada, tentu ada ya. Kita kan biasanya menyebarkan angket ya, bis pelatihan kita sebarkan angket sebagai feedback. Karena bagaimanapun feedback dari klien itu kan membangun
membangun tren-tren kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bagaimanapun kita kan pasti tidak terlepas dari kekurangan kan. Betul. Jadi feedback itu kita kumpulkan. Ada yang positif juga, tentu ada juga yang Iya, yang betul. yang negatif tentu ada juga. Gua pengen Ya. sih tahu, pengen tahu sih. Ah. Yang paling yang paling berkesan lah, positif negatifnya. Oh iya. Hmm. Kalau yang positif rata-rata pasti bilang trainingnya asik gitu ya, enggak kaku, kemudian kita enjoy. Rata-rata bilang begitu sih. Iya. Kalau negatifnya? Ya kalau negatifnya mungkin snacknya, ya rata-rata lebih ke arah fasilitas ya. Apa mic-nya kurang apa gitu. Kurang jelas. Padahal kan kadang-kadang itu kan di luar kendali kita juga kan kadang-kadang kan. Berarti ternyata hal-hal teknis. Teknis ya, lebih kadang-kadang hal teknis sangat menentukan gitu kan. Karena delivery kita kan tergantung mikrofon juga kadang-kadang. Apalagi kalau pesertanya 200 orang, kalau mikrofonnya bermasalah kan, atau kadang-kadang ini slide-nya nggak mau diputar atau musiknya nggak mau keluar gitu ya pas lagi perform kan. Nah itu kan masalah-masalah di lapangan yang memang harus adaptif learner lagi kita kan. Bagaimana? Iya, oke, adaptive learner lagi ya. Ya, ketika di lapangan. Mungkin itu salah satunya ditanyakan tadi. Saya baru teringat ya. Iya. Ketika lagi perform kemudian lampunya mati. Pernah kayak Pernah saya itu. Ya Oke. lampunya listriknya mati gitu ya. Nggak terdengar gitu ya. Itu cukup kewalahan juga Itu Baas kayak menanggapi kayak itu. Oke, semuanya pejamkan mata, kita sekarang berani. Ya, iya strateginya ya kadang-kadang diajak itu games lah gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang di luar dugaan ya. Paling ke games, lebih ke games karena kalau diajarin pasti riuh kan. Betul-betul. Lebih ke games, lihat tangan atau ya permainan ice breaking lah yang bisa membuat mereka fokus kembali kepada kita. Oke, berarti seorang public speaker pun menguasai banyak ice breaking tadi. Iya, ya. itu saya pikir itu modal utama ya. Karena bagaimanapun tidak ada orang yang siap untuk mendengarkan kita 2 jam full penuh tanpa ada kejenuhan gitu ya. Itu berdasarkan observasi saya sendiri gitu ya. Kecuali kita sangat asik orangnya ya. Asik itu pun kan karena ice break yang kita selip-selipkan Oh iya. di dalam konten yang kita sampaikan gitu kan. Gak harus punya satu sesi khusus ya. Hah? Berarti nggak harus Pak dalam misalnya setengah jam ngece di mobil mini tengah-tengah tuh gitu aduan ice breaking. Nggak mesti juga gitu ya. Kan kita bisa menyelipkan jok-jok tertentu yang sesuai dengan konten kita kan. Siap. Oke. Sekete udah quick tuh lah. Nggak terasul ya lah satu. Emang sama public speaking ku nggak terasul katul. Sekete ikut lah untuk kawan-kawan di rumah. Ya, untuk teman-teman di rumah, quote bagi saya adalah untuk menguasai public speaking, tetaplah untuk berbicara dan latihlah berbicara Anda, dan jangan lupa berinvestasilah untuk leher ke atas. Oke, keren. Terima kasih Bapak Dokter. Semoga menginspirasi untuk kawan-kawan di rumah dan banyak public speaker yang ada di Sumatera Barat bisa bermunculan setelah menonton podcast kau. Amin. Sukses untuk kegiatannya jadi dosen dan jadi trainer dari public speaker. Semoga semakin menginspirasi untuk anak-anak muda. Amin. Oke, dosen-dosennya demikianlah bincang-bincang kita bersama Dr. Roni. Semoga banyak hal positif dan bisa dijadikan motivasi dan inspirasi untuk kedepannya. Dan banyak public speaker yang ada di Sumatera Barat. Ambar Sugari, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.